Misteri kematian Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PRKP, Pemkab Bangkalan, Ruli Yuni Setiawati, 50, yang jasadnya ditemukan di dalam mobil dinas di Bandara Juanda mulai menemukan titik terang. Pihak kuasa hukum keluarga mengaku telah mengantongi identitas lengkap pria misterius yang menyopiri korban. Di sisi lain, jagat media sosial dalam 2 hari terakhir dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto pria bermasker dan berkacamata yang dinarasikan sebagai sosok sopir Mobdin Toyota Innova hitam bernopol M1090 Hippie tersebut. Menanggapi hal itu, kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, langsung memberikan bantahan tegas. Kalau foto pria yang beredar luas di medsos itu murni hasil rekayasa AI, Artificial Intelligence. Wajah aslinya bukan seperti itu, ungkap Risang Bima Wijaya kepada media, Minggu, 28 Juni 2026. Meski menyebut foto yang beredar adalah hoaks, Risa menegaskan bahwa tim hukum beserta keluarga inti khusus almarhumah sebenarnya sudah memegang profil asli pria misterius yang terekam CCTV keluar dari pintu kemudi Mobdin tersebut pada Sabtu, 20 Juni 2026, sore di Bandara Juanda. Pada intinya, kami sebenarnya, terutama kuasa hukum serta beberapa anggota keluarga yang penting dan khusus, sudah mengetahui sosok pria itu seperti apa. Wajah aslinya bagaimana, namanya siapa, alamat rumahnya di mana, dan umurnya berapa, kami sudah tahu semua. Namun, informasi ini memang sengaja tidak dibuka ke semua anggota keluarga demi menjaga kondusivitas, urai Risang secara gamblang. Kasus kematian ASN asal perumahan Lavender, Kelurahan Lajah, Bangkalan ini kini mengarah kuat pada dugaan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan berkas hasil autopsi fase, pemeriksaan luar, yang diterima tim hukum, ditemukan sejumlah tanda kekerasan fisik yang fatal pada tubuh ibu dengan 1 anak tersebut. Tim dokter forensik RS Pusdik Bayangkara Porong menemukan adanya luka robek pada area cuping telinga kiri korban akibat hantaman atau kekerasan benda tumpul. Luka ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa perhiasan anting pada telinga kiri almarhumah telah hilang. Selain itu, petugas menemukan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata, serta bintik kebiruan di selaput lendir bibir bagian atas maupun bawah. Kondisi diperkuat dengan adanya bercak merah kehitaman pada pemeriksaan lidah, epiglotis, dan saluran napas utama. Paparan hasil pemeriksaan luar itu merupakan indikator kuat dan kondisi yang sangat lazim ditemukan pada kematian yang dipicu mati lemas atau asfiksia. Korban mati lemas ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena dibekap secara paksa, atau adanya kekerasan benda tumpul karena diduga dipukul dengan tangan kosong, jelas Risang. Kendati indikasi kematian tidak wajar sudah di depan mata, Risang menegaskan pihak keluarga enggan gegabah mengambil kesimpulan akhir sebelum seluruh rangkaian autopsi dari tim kedokteran forensik dinyatakan rampung 100%.